Halo Kak Glory, apa kabar? Halo Kak, baik Kak. Kak Glory, dalam kesempatan kali ini kami ingin meminta Kakak untuk bercerita seputar pengalaman yang Kakak alami selama menjalani kompetisi OSN atau yang sekarang disebut KSN ya. Mulai dari ketika Kakak masuk sebagai tim sekolah hingga prestasi tertinggi Kakak di OSN. Oke, jadi dulu pas aku SMA di SMA Negeri 1 Rembang ya. Rembang itu salah satu kota kecil di Jawa Tengah. Ya, mungkin beberapa dari kalian nggak tahu ya, karena itu memang kota yang kecil, dan aku berasal dari sekolah negeri. Lalu waktu itu aku tertarik buat ikut ekstrakurikuler Olimpiade Kimia waktu itu. Karena salah satu guru kimia itu menawarkan aku, karena waktu itu nilai kimia aku cukup bagus ya, jadi ditawarin buat ikut uh, ekstrakurikuler. Lalu ada seleksi dari sekolah ya. Sebenarnya aku nggak tahu ya belajarnya dari mana waktu itu. Karena aku waktu itu belum punya buku-buku Olimpiade dan belum tahu belajarnya dari mana aja. Paling cuma dari catatan yang diajarin di sekolah. Dan juga karena aku punya kakak ya, jadi aku belajarnya justru dari materi UN SMA waktu itu. Padahal kan materi UN itu kadang-kadang ada yang berbeda ya dari materi Olimpiade. Nah, tapi aku belajar sebisanya waktu itu, ya pokoknya dari buku apa yang aku punya, aku pelajari. Nah, tapi waktu itu aku ingat ya, nilai pertamaku waktu seleksi sekolah kelas 10 waktu itu cuma 50 padahal 50 dari 100. Tapi ternyata memang soal Olimpiade itu susah ya. Jadi dari sekolah itu walaupun nilaiku cuma 50 ya, setengahnya berarti yang benar, tapi itu udah masuk ke dalam 3 besar di sekolah. Nah, waktu itu aku bersyukur banget soalnya waktu itu tiba-tiba langsung diumumin lewat lewat apa lewat speaker di sekolah ya, jadi siapa yang lolos gitu. Habis itu aku belajar buat Olimpiade Kabupaten. Nah, kalau dulu itu di sekolah belum ada ya, mungkin di Rembang belum ngetren ya, pakai lembaga pelatihan Olimpiade gitu. Jadi cuma dari guru-guru SMA aja. Jadi diberi dispensasi, terus disuruh belajar di perpus. Jadi aku belajar sebisanya, aku belajar soal-soal dari buku yang ada di perpustakaan. Terus kalau ada yang aku nggak tahu, baru aku tanya ke guru. Nah, terus aku lanjut ke Olimpiade tingkat kabupaten. Nah, aku kerjain juga sebisanya ya. Jadi menurut aku waktu itu kayak nggak mungkin soal Olimpiade itu bisa selesai. Waktu itu aku mikirnya soalnya ada banyak ya dan waktunya cukup singkat. Jadi kayak wah nggak mungkin nih selesai. Tapi ternyata memang memang gitu ya, kalau soal Olimpiade itu harus harus cepat ngerjainnya dan harus benar gitu. Jadi walaupun waktu itu aku sedikit kurang pede karena ada beberapa yang belum aku jawab, tapi ternyata ya syukurnya adalah aku waktu itu lolos ya. Lolos di tingkat kabupaten terus lanjut ke tingkat provinsi. Waktu itu kaget juga sih sebenarnya karena waktu itu masih kelas 10 ya, masih kelas 10. Ternyata udah lolos tingkat kabupaten. Nah, habis itu dari guru itu disuruh belajar ya. Waktu itu bukan sama kakak-kakak yang mantan medalis, waktu itu langsung ke dosen kimia ya kalau di sekolah. Jadi langsung disuruh belajar sama dosen waktu itu buat persiapan Olimpiade Provinsi. Nah, untuk yang pas kelas 10 itu aku masih gagal ya di tingkat provinsi. Karena kayaknya sih belum siap ya, belum siap, ada materi-materi yang belum aku kuasain. Dan waktu itu juga mentalnya masih masih lemah ya, karena kayak melihat anak-anak dari sekolah lain yang kayaknya lebih pinter ya, lebih pinter, lebih keren gitu. Jadi sempat kurang pede juga waktu kelas 10 ya. Tapi waktu itu aku nggak menyerah, jadi aku tetap lanjut
gimana caranya ntar aku kelas 11 harus menang gitu. Nah, jadi dari setahun itu aku belajar terus di waktu-waktu kosong mendekati Olimpiade, baru lanjut tuh pas selanjutnya kelas 11 lolos lagi ya. Singkat cerita lolos tingkat provinsi juga. Nah, waktu itu setelah di tingkat provinsi, aku mikir bahwa kita semua itu, anak-anak yang ikut lomba itu sebenarnya semuanya sama ya. Kita belajar bareng-bareng, kita belajar pas SMA juga ya, umurnya sama semua, dan kita juga punya akses pengetahuan yang sama, karena kita punya internet ya. Kita bisa belajar dari mana aja kalau di internet. Nah, terus aku belajar, terus di provinsi aku kerjain sebisanya, baru habis itu aku pasrahin aja ya waktu itu, aku pasrahin ke Tuhan ya, nanti gimana caranya pas nasional entah lolos atau enggak. Jadi habis itu tiap hari aku ngecek lewat Google ya, pengumuman OSN tahun 2014 waktu itu. Ada atau enggak, tiap hari, tiap pulang sekolah aku cek. Nah, tapi kayaknya dari sekolah itu udah dikasih tahu dulu ya, jadi kayak percuma aku tiap hari nyari, soalnya kalau ada pengumuman OSN langsung dikasih tahu ke sekolah. Nah, jadi habis itu ternyata sekolahnya langsung udah tahu, terus dikasih tahu di Facebook waktu itu ya, masih masih zamannya masih Facebook. Dikasih tahu di Facebook katanya aku lolos. Langsung deh aku nyalain komputer, aku cek, wah ternyata bener dong lolos. Waktu itu kayak kaget dan nggak percaya, kayak aku ngerasa waktu itu aku cuma anak SMA biasa gitu, dari kota kecil dan sekolah negeri juga, maksudnya bukan bukan sekolah yang tenar atau gimana gitu ya. Jadi waktu itu aku ngerasa biasa aja, tapi ternyata aku punya potensi yang lebih loh. Ternyata aku punya potensi yang besar juga buat menang. Nah, jadi kalau kita tetap berusaha, itu aku percaya kita bakal dapat apa yang kita pengen ya. Terus aku lanjut ke tingkat nasional. Nah, kalau di tingkat nasional itu nanti yang menyelenggarakan pelatihan adalah dinas provinsinya ya. Jadi waktu itu dari Dinas Jawa Tengah menyelenggarakan pelatihan di Salatiga waktu itu selama sebulan. Jadi sebulan nggak sekolah tuh, sebulan lebih ya, sama Olimpiade juga soalnya. Jadi sebulan itu kita belajar dari pagi sampai malam ya, belajar terus tiap hari selama sebulan, nggak usah sekolah, nggak usah pakai seragam ya waktu itu, nggak usah peduli PR atau apa. Terus baru deh, waktu itu OSN-nya di Lombok ya, jadi bisa naik pesawat gratis waktu itu. Terus di situ kan nginepnya di hotel kalau OSN ya, di hotel bintang 3 tuh aku inget. Jadi nginep di hotel gratis waktu itu ya. Terus langsung di situ ikut lomba ya. Kalau di kimia itu ada praktikumnya, ada teorinya. Pas praktikum itu ya udah belajar dari sekolah, dari Provinsi Jawa Tengah waktu itu. Jadi udah siap buat praktikum sama soal teorinya. Ya. Nah, terus udah, dan pas di Olimpiade itu juga ini ya, ada jalan-jalannya ya. Jadi enak juga sebenarnya. Jadi pas pas apa setelah selesai lomba, setelah selesai teori dan praktikum, itu juga bakal ada sesi jalan-jalan waktu itu di pantai di Lombok ya, Pantai Senggigi kalau nggak salah. Sama satu lagi aku lupa di mana sih, di Candi gitu, Candi di Lombok ya. Jadi habis itu pengumuman ya, sebenarnya kadang-kadang itu aku masih agak agak kurang pede ya waktu itu, uh, karena aku ngerasa aku cuma dari kota kecil ya, maksudnya aku nggak seperti mereka yang mungkin udah belajar dengan lebih bagus gitu. Tapi ternyata kita semua sama aja ya, bisa dibuktiin dari aku, kalau kita udah berusaha dengan lebih lebih kuat ya kita bakal bisa lebih bagus daripada mereka.
Dan waktu itu syukurnya aku dapat medali perunggu. Terus langsung waktu itu ada salah satu temanku juga dari sekolah yang sama itu juga dapat medali perunggu ya. Langsung kita seneng banget waktu itu langsung ngabarin guru kita bahwa kita dapat medali. Tuh. Oh iya Kak, tadi Kakak bilang waktu kelas 10 itu salah satu faktor kegagalannya itu mungkin karena mental yang masih lemah ya. Iya benar Kak. Nah, bagaimana mengatasi masalah tersebut pada saat Kakak kelas 11? Bagaimana memperkuat mental Kakak supaya lebih optimis atau lebih mempunyai motivasinya gimana? Oke, jadi mental yang aku tanamkan ketika kelas 11 ya, aku melihat bahwa semua murid itu sama aja ya. Kita belajar dengan materi yang sama, dengan umur yang sama, dan kita juga punya akses yang sama. Kita punya buku-buku di perpustakaan, terus kita juga bisa cari ilmu pengetahuan dari internet ya. Jadi siapa yang berusaha yang paling kuat, ya dia yang bisa juara. Gitu. Oke. Nah, selama melakukan persiapan baik itu untuk tingkat kota, provinsi ataupun nasional, ada kendala yang cukup besar nggak? Dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Kendala mungkin karena fokusnya itu di Olimpiade, jadinya materi-materi sekolah kadang ada yang sedikit ter, terpinggirkan ya, jadi harus susulan banyak ulangan gitu kan, ada susulan ujian-ujian juga. Jadi memang ketika udah selesai lomba itu ada banyak tugas juga, tugas dan ulangan ya yang harus diselesaikan. Nah itu caranya sebenarnya harus uh, berusaha keras juga ya. Jadi setelah lomba fokusnya udah harus ganti. Sebelum lomba itu fokusnya ke Olimpiade, setelah lomba ya menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Gitu Kak. Oke, Kak, ada pengalaman yang cukup menarik nggak selama Kakak mengikuti OSN tingkat kota, provinsi, nasional, dan Platnas? Menarik dan unik menurut Kakak? Oke. Oh iya, tentang Platnas itu jadi setelah Olimpiade, setelah dapat medali itu nanti uh, kita bakal masuk ke pelatihan nasional ya. Kalau kimia itu pelatihan nasionalnya di Bandung. Nah, yang menarik tuh mungkin aku cerita pas pelatihan nasional ya. Jadi ketika pelatihan nasional yang pertama itu, yang bikin unik itu adalah karena rasanya enak gitu pelatihan nasional. Beda dari yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau kalau yang sebelum-sebelumnya itu kayak kita harus belajar keras ya, belajar keras buat Olimpiade sebentar lagi kita harus juara gitu. Tapi ketika pelatihan nasional itu suasananya kayak berubah gitu. Mungkin juga karena kota Bandung kan juga ini ya sejuk, terus nyaman gitu ya. Jadi nggak tahu suasananya jadi sedikit lebih nyaman aja. Terus jarak dari tempat kita tidur ya sama tempat kita belajar tuh cuma berapa meter doang. Jadi kayak misal pagi-pagi itu kalau kita mau belajar itu cuma tinggal jalan kaki doang berapa meter ya. Jadi kayak sebulan itu enak gitu. Ada di asrama gitu belajarnya cuma beberapa langkah aja. Terus pas hari Minggu itu juga bisa jalan-jalan ya. Itu menikmati kota Bandung. Jadi justru pas pas sebelum OSN-nya itu harus belajar kuat, tapi setelah pelatihan nasional mungkin karena persiapannya untuk tahun depannya lagi ya, persiapannya untuk Olimpiade Internasional tahun depannya lagi, jadi waktu itu masih agak santai jadinya. Ya, Kak, terakhir pesan untuk peserta yang akan mengikuti KSN tingkat kota tahun 2021 ini dalam dua kata. Dua kata. Hmm, dua kata ya. Dua kata. Kata yang pertama
Dua kata atau dua kalimat nih, Kak? Dua kata. Dua kata dikit ya. Dua kata berarti jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Jangan menyerah karena kita harus terus berjuang ya demi Olimpiade gitu. Baik, terima kasih Kak Glory. Semoga apa yang telah disampaikan Kak Glory bisa jadi inspirasi untuk peserta yang akan menghadapi KSN dan juga bisa memotivasi mereka. Terima kasih banyak Kak Glory atas waktunya. Selamat malam, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih juga Kak. Selamat malam.